tolong saya. Mohon tolong saya. Ada apa denganmu? Mohon tolong saya. Tolong saya. The film was translated and narrated by M. Sebenarnya Media. ada apa denganmu? Bantu saya. Bagaimana saya bisa membantumu? Dasar bajingan. Bantu saya. Tolong. Tolong bantu saya. Jika aku tidak menyelamatkannya, dia akan mati. Sudah berakhir. Saya harus segera kembali ke kelompok secepat mungkin untuk mencegah mereka melakukan trik lain. Saya adalah pewaris bisnis keluarga. Masih ada pengkhianat di perusahaan yang harus dihadapi. Tunggu aku akan kembali dan menikahimu. Liontin Giok Naga dan Phoenix adalah tanda cinta. Bertahun-tahun berlalu tanpa kabar darimu. Sepertinya, kamu sudah melupakanku. Sekarang, mohon sambut tamu wanita ketiga hari ini ke atas panggung. Yang ini. Baiklah. Ini dia. Namaku Wen Xiu. Tahun ini, aku berusia lebih dari 40. Aneh. Mengapa jantungku berdetak begitu cepat? Sekarang, mohon sambut tamu wanita keempat kita ke atas panggung. Halo semuanya, nama saya Belin. Aku 40 tahun ini. Setelah menikah, kau mencari uang untuk menafkahi keluarga, dan aku berfoya-foya di luar. Kau tidak boleh mengendalikanku, hanya boleh melayaniku. Aku populer di antara teman-teman wanitaku. Jangan halangi pergaulanku ya. Mungkinkah kencan buta senior tidak bisa menemukan orang normal? Kamu pasti lelah dengan kencan buta kan? Tidak perlu khawatir lagi. Saya adalah kandidat kencan buta terakhir hari ini. Tapi pembawa acara baru saja bilang, ada lebih dari 50. Saya bilang kepada mereka kencan buta sudah selesai. Mereka semua pulang. Mari kita saling mengenal. Nama saya Jiang Guhua. Saya berusia 50 tahun ini. Saya adalah seorang satpam komunitas. Oh benar. Apakah kamu akan berpikir bahwa menjadi satpam komunitas tidak cukup terhormat? Tidak, menjadi satpam komunitas cukup bagus. Pekerjaannya mudah, dan juga bisa melatih tubuhmu. Aku punya permintaan kecil. Lanjutkan. Maksudku jika kita bersama. Untuk tahun baru, mau ikut aku pulang ke kampung. Tentu saja. Lalu, kapan kita bisa menikah? Apa? Sekarang. Sekarang kan? Ya. Kita sedang mengambil foto pernikahan. Mohon mendekat sedikit. Sedikit lebih dekat. Tolong, jangan malu-malu. Kakak, peluk istrimu. Sangat bagus. Pernikahan harus manis. Senyuman membuatmu 10 tahun lebih muda. Mari bersiap. 3, 2, 1. Aku tidak percaya. Aku benar-benar menikah kilat. Wen Xiu, mengendarai sepeda listrik bersamaku. Apakah akan memalukan? Tidak akan. Sejak aku menikahimu, aku milikmu. Apapun yang kamu lakukan, aku akan mendukungmu. Baiklah, terima kasih, istriku sayang. Mari kita pulang.
The film was Mana uangku? translated and Kakak Dao, narrated tolong by beri aku waktu Media. lagi. Aku akan mengumpulkannya untukmu. Idu, tolong aku. Kakak, Jadi kau ibunya Xiang Hao. Begitu berkulit putih dan lembut, persis seperti seseorang berusia 30-an. Bajingan beraninya kamu bicara seperti itu. Hari ini, aku akan memberimu dua pilihan. Bayar kembali uangnya. Atau kehilangan satu tangan. kakak, berapa banyak hutang anakku padamu? 500.000. 500.000 kan? 500.000. Bukankah itu 280.000 yuan? Kapan itu jadi 500.000 yuan? 500.000 yuan. Semuanya tertulis hitam di atas putih di sini. Tertulis dengan jelas. Ada apa ini? Kamu punya hutang sebanyak itu? Ibu, awalnya, aku ingin membelikan rumah untuk istriku. Jadi aku meminjam uang untuk berjudi. Tapi mereka menjebakku. Dan aku rugi ratusan ribu yuan. Kakak, hari ini adalah hari terakhir. Jika kau tidak membayar kembali uangnya, aku akan memotong salah satu tangan anakmu. Tidak, aku akan bayar. Ini semua tabunganku. Hanya tersisa 160.000 yuan. Ambil ini dulu. Aku akan mencari cara untuk sisa uangnya. 160.000 yuan ini tidak cukup. Namun, aku bisa memberi anakmu 3 hari untuk mengumpulkan uangnya. Untuk 3 hari ini, kau harus menemaniku. Kamu, Apa yang ingin kamu lakukan? tunjukkan rasa hormat. Aku punya suami. Aku tidak keberatan. Tapi jika kau tidak membayar hari ini, anakmu akan sangat menderita. 3 hari. Beri aku 3 hari lagi. Aku akan mencari cara. Nenek tua, aku membiarkanmu menemaniku. Itu aku menunjukkan rasa hormat kepadamu. Jangan pura-pura suci di depanku. Bayar kembali uangnya hari ini. Atau, ikut denganku. Tunggu. Ada 500.000 di kartu ini. Ini semua tabunganku. Ambillah. Bagaimana aku bisa mengambil semua uangmu? Suami istri seperti burung dari hutan yang sama. Kita adalah suami istri. Jadi kita harus saling membantu. Suami istri, jangan repot-repot. 160.000 ini, untukmu. Apa yang kamu lakukan? Orang tua bangka itu mau melakukan apa? Apa yang ingin saya lakukan? Kamu akan tahu sebentar lagi. Orang tua bangka, kulit istrimu begitu halus. Kamu baik-baik saja. Maafkan aku baru saja menggunakan begitu banyak uangmu. Jika kamu ingin bercerai, aku tidak akan menolak. Apa yang kamu bicarakan? Merekalah yang membuat kesalahan. Mulai sekarang, jangan pernah lagi menyebut perceraian kepadaku. Benar, kamu kan mau pulang kampung lusa. Bersiaplah. Aku akan menunggumu di bawah. Dudu. Bantu saya dengan sesuatu. Kakak. Hedi, uangnya sudah ada. Malam ini, kita pasti harus bersenang-senang. Tentu saja, bersenang-senanglah. Dasar bocah nakal. Kau tahu siapa aku? Aku dari Wosheng Group. Orangnya manajer umum Huo. Manajer umum Hu, dia sudah lama kami tendang dari grup Wuxing. Sebenarnya kau ini siapa? Apa yang kau inginkan? Kau hanya perlu ingat. Kau telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kau singgung. Kirim dia ke Myanmar. Aku buta. Lagi. The film was Ini translated rumahku. and narrated by Media. Zhao Lei, tetangga Wenxiu. Wenxiu. Biar ku beritahu, kau akhirnya pulang. Kampung halaman kita sudah banyak berubah. Bagus sekali. Kamu baru saja menabrakku. Tidakkah kamu tahu cara meminta maaf? Siapa kamu? Kenapa kamu mengoceh di sini? Ayo, hei. Aku akan membawamu ke perjamuan. Yang Ji dan yang lainnya sudah tiba. Jika kamu tidak meminta maaf, jangan pernah berpikir untuk pergi. Di wilayahku, sok penting sekali kamu ini. Ada orang. Ada yang menindas kami.
Hei, siapa kamu? Beraninya kamu datang ke sini dan menindas orang. Mohon maaf semuanya. Ini suamiku. Kamu, bukankah kamu baru saja bercerai? Aku menikah kilat dengannya. Nikah kilat, sudah di usia segini, masih saja nikah kilat seperti anak muda. Sungguh tidak tahu malu. Ada apa? Apakah pernikahan kilat harus menjadi hak paten bagi kaum muda? Kami juga berhak menikah kilat. Kakak iparku baru saja membeli sepotong pakaian. Tebak berapa harganya? Sebanyak ini. 3.000. Wenxiu ada di sini. Ayo, duduklah. Sudah lama kita tak bertemu. Ini tepat pada waktunya untuk tahun baru. Jadi aku membawa suamiku pulang untuk ditunjukkan kepada semua orang. Ini, Wenxiu. Aku dengar kau menikah kilat tahun ini. Itu cinta pada pandangan pertama dengannya. Jadi kami baru saja mendapatkan akta nikah kami. Nah, Wenxiu, suami barumu. Dia bekerja apa? Apakah dia seorang pegawai negeri atau bos besar? Ada 500.000 di kartu ini. Ini semua tabunganku. Ambillah. Dia hanya seorang satpam. Seorang satpam. Tidak mungkin. Yang Ji, sudah bertahun-tahun kita tak bertemu. Wenxiu, dulu, kamu adalah gadis tercantik di desa kami. Semua orang berpikir. Dalam hal penampilan, tidak ada yang bisa menandingimu. Tapi bagaimana sekarang? Apakah ada yang salah dengan sekarang? Kak Wu, apa pekerjaan suamimu sekarang? Suamiku adalah seorang eksekutif perusahaan. Lihat. Tahun ini, dia memberiku gelang emas besar. Bagaimana cantik kan? Lihat, Wenxiu, suami orang lain memberi hadiah seperti ini. Semua gelang emas. Apa yang bisa diberikan suami satpam kepadamu? Dia beli skincare aja mungkin nggak mampu kan? Dia tidak memberiku hadiah apapun. Tapi dia benar-benar memperlakukanku dengan baik. Dia bahkan tidak memberi hadiah yang layak. Dan kamu bicara tentang perasaan sejati. Kak Yao, bagaimana dengan suamimu? Suamiku memberiku satu set jiok. Kualitasnya juga cukup bagus. Benar, suamiku seorang profesor. Aku nggak akan sembunyikan ini dari kalian. Suamiku memberiku sebuah. Itu villa. Dan sebuah BMW GT. Bagaimana jika kamu adalah gadis tercantik di desa? Sekarang bukankah kamu masih tinggal dengan seorang satpam? Kita semua semakin tua sekarang. Putra dan putri kita semua sudah dewasa. Bagaimana kabar anak-anakmu sekarang? Anakku, dia baru saja pergi ke rumah sakit, menjadi direktur. Anak perempuanku juga baru saja menikah dengan wakil presiden bank. Keluarga kami akan menikmati keberuntungan mulai sekarang. Tidak buruk. Wenxiu, bagaimana dengan anakmu? Anakku baru saja lulus dari universitas. Dia hanya... Aku dengar putramu malas dan rakus, berutang ratusan ribu. Dan kamu masih harus membantunya melunasinya. Sungguh putra yang berbakti dia. Dia tidak jahat secara alami. Dia hanya ditipu oleh seseorang. Tidak ada yang bisa dibandingkan. Katakan saja putramu tidak buruk secara alami. Tidak seperti putraku. Yang satu adalah eksekutif perusahaan. Yang lain adalah mahasiswa pasca sarjana. Yang Ji, anakmu benar-benar menjanjikan. Kami benar-benar iri padamu. Itu semua karena aku menikah dengan suami yang baik dan memiliki didikan keluarga yang baik. Tidak seperti beberapa orang yang tidak tahu selera macam apa yang mereka miliki. Pertama menikah dengan orang miskin yang malas dan rakus, dan sekarang menikah dengan satpam miskin. Hei, siapa ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Sangat tampan. Ya, kenapa aku tidak ingat? Desa kita punya orang setampan ini. Satpam miskin yang baru saja kau sebutkan. Kau tidak membicarakukan. Kamu suaminya. Ya, aku suaminya. Jika kamu begitu mampu, maka berikan istrimu hadiah juga. Tidak perlu. Bagus sekali. Hari ini, The aku film kebetulan was punya hadiah translated untuknya. and narrated by M Media. Ini. Istriku, ini untukmu. Hari ini adalah hari yang baik. Tidak mungkin. Satpam sepertimu mana bisa beli apartemen mewah dan Rolls Royce? Karena aku punya teman miliarder, dia memberikannya kepadaku. Kamu? Apa yang kamu lakukan? Seorang satpam. Bagaimana mungkin dia mengenal seorang miliarder? Jika kamu mengenal seorang miliarder, maka aku adalah ibu dari miliarder itu. Suami, hadiahmu ini. Apakah? Wenxiu. Hadiah-hadiah ini semuanya asli. Jangan khawatir. Aku percaya padamu. Dia hanyalah seorang satpam miskin. Kamu percaya padanya. Dia pembohong yang penuh omong kosong. Aku percaya suamiku. Kamu benar-benar percaya padanya. Bahwa dia akan memberimu mobil dan rumah.
Dia hanyalah seorang satpam miskin. Bisakah kamu sadar? Hentikan. Apa yang kau lakukan? Dasar orang rendahan. Apa kamu berhak bicara? Kau. Ada apa ini? Suami, mereka membuliku. Kamu baik-baik saja. Kamu memukul istriku. Kamu semakin berani. Istrimu yang memukul duluan. Dia pantas mendapatkannya. Dia percaya pada pembohong. Menikah kilat dengan satpam. Apa dia tidak merasa malu? Seorang satpam. Seorang wanita yang menikah lagi. Istriku memukul kalian semua. Jadi kenapa? Apa salahnya menjadi satpam? Suamiku tidak mencuri atau merampok. Dia benar-benar baik padaku. Aku menikah dengannya. Aku tidak menyesal sama sekali. Kekayaan bersih suamiku. Setidaknya puluhan juta. Suamimu cuma satpam. Hak apa dia? Untuk bersama kami, punya sahabat sepertimu. Aku benar-benar malu. Apakah maksudmu? Hanya suami dengan kekayaan bersih puluhan juta yang bisa menghadiri pertemuan teman-teman wanitamu. Baiklah. Ini penghasilanku untuk 1 hari. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, 100.000. Dia menghasilkan 5 juta sehari. 5 juta. Pesan-pesan seperti ini. Aku bisa mengarang lusinan dalam sehari. Suamiku dalam setahun. Bahkan tidak bisa menghasilkan 5 juta. Kamu bisa menghasilkan 5 juta dalam sehari. Seorang satpam berani mengarang pesan seperti itu. Dan berani menyombongkan diri bahwa dia bisa menghasilkan jutaan dalam sehari. Aku pikir kau gila. Katak dalam tempurung. Orang kecil sepertimu. Bahkan belum pernah melihat orang kaya kan? Akan ku beritahu, jika bukan karena suamiku, kamu bahkan tidak akan punya hak untuk duduk di sini. Kamu, seorang satpam, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sehelai rambut suamiku. Tepat sekali. Semuanya. Kalau bukan, karena aku mencari koneksi ke manajer umum PAN. Manajer umum, Jian dari Group Ocean, tidak akan pernah berinvestasi membangun jalan. Kalau tidak, sekarang ini, kalian semua masih akan duduk di lumpur. Chu tua. Aku di sini, manajer umum PAN. Kamu. Semuanya, aku tidak membual. Orang-orang kaya di daerah ini, aku pada dasarnya mengenal mereka semua. Manajer umum PAN, juga saudaraku yang baik. Dan manajer umum PAN bahkan sudah bertemu. Manajer umum, Jian dari Group Ocean. Kok orang ini mirip manajer umum Jian ya? Dari Group Ocean. Tapi manajer umum Jian tidak akan berpakaian seperti ini. Dan muncul di sini. Wen Xiu, lihat mereka. Suami mereka punya banyak wibawa. Tidak seperti suamimu. Seorang satpam. Yang hanya menyombongkan diri. Dia seorang satpam. Ya, membawa seorang satpam ke pesta makan malam kita. Betapa memalukannya. Manajer umum show, kamu mengundangku sebagai tamu. Lalu kamu mengundang seorang satpam. Apakah kamu meremehkanku? Manajer umum PAN, bagaimana mungkin aku berani? Aku juga tidak tahu siapa yang membawa orang seperti ini ke sini. Wen Xiu, cepat bawa orang ini dan pergi. Mengapa aku harus pergi? Suamiku berhak duduk di sini. Karena suamimu tidak bisa dibandingkan denganku. Anak-anakmu tidak bisa dibandingkan dengan anak-anakku. Kamu hanyalah wanita yang mempermalukan desa kita. Kau segera minta maaf kepada istriku. Aku minta maaf padanya. Aku rasa kamu benar-benar gila. Aku dengar, kau pernah bertemu manajer umum Jian dari Wusun Group kan? Aku pernah bertemu. Orang rendahan sepertimu, dalam hidup ini, tidak akan pernah bertemu orang penting seperti itu. Sejauh yang aku tahu, urusan manajer umum Jian, semuanya ditangani oleh keponakannya, King Dudu. Bagaimana mungkin kau bisa bertemu dengannya? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu hanya seorang satpam. Bisa mengerti situasi manajer umum Jian. Bahkan aku ingin menjilat manajer umum Jian. Tapi tidak bisa. Kamu ini siapa sebenarnya? Tepat sekali. Membual tentang menghasilkan 1 juta sehari itu satu hal. Tapi kamu masih berani fitnah manajer Jing. Mempertanyakan manajer umum PAN tanpa melihat statusmu sendiri. Apa statusku? The film was Kau tidak pantas tahu. translated and narrated by M Media. Dudu, aku akan mengirimimu alamat nanti. Datanglah segera. Baiklah. Segera ubah arah ke desa Jixiang. Semakin cepat, semakin baik. Ya. Masih saja pamer. Jika kamu punya nona Kier, informasi kontak. Aku akan menggonggong seperti anjing untukmu di depan umum. Wen Xiu, kamu harus membawa satpam ini ke rumah sakit jiwa. Kalian berdua seharusnya memeriksakan kepala kalian. Memang benar. Semuanya. Kedua orang ini telah membuat manajer umum PAN marah. Bagaimana menurut kalian semua? Haruskah kita mengusir mereka? Bukankah kita harus mengusir mereka? Mengusir mereka. Apa? Manajer umum PAN adalah dermawan desa kita. Jika kita menyinggung manajer umum PAN, kita tidak akan punya cara untuk hidup. Benar. Cepat, tangkap mereka berdua. Berhenti. Jangan ada yang bergerak sembarangan.
Siapapun yang menyentuh istriku, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Masih berani membual. Kamu tidak tahu diri. Itu dia. Ini manajer umum Care. Manajer umum Pan. Manajer umum Kin pasti datang. Khusus untuk menemuimu. Minggir, minggir. Manajer umum Kiri, kamu juga datang. Bodoh. Siapa yang menyuruhmu menyentuh mereka? Aku. Suami Wensio. Mungkinkah dia benar-benar orang penting? Tidak mungkin. Suaminya jelas-jelas hanya seorang satpam. Nona Care, apakah kamu salah? Dia hanya seorang satpam. Lancang. Nona Care, bagaimana mungkin dia salah? Apakah kamu pantas mempertanyakannya? Wensio, ayo pergi. Siapa sebenarnya mereka? Untuk membuat orang-orang dari Wuxing Group mendukung mereka. Mereka adalah teman-teman pamanku. Apa? Grup Wuxing, teman manajer umum Jiing, mungkinkah satpam itu mengatakan yang sebenarnya? Kau menyinggung teman pamanku. Investasi sebelumnya, semuanya dibatalkan. Nona Care, tolong beri kami kesempatan lagi. Nona Care, tolong beri kami kesempatan. Nona Care, beri kami kesempatan lagi. Ini semua karena kamu. Ini karena kamu. Aku kehilangan investasi. Mulai sekarang, kamu dan aku adalah musuh bebuyutan. Manajer umum Pan, investasiku. Tidak bisa didamaikan. Hari ini, terima kasih sudah membantuku di depan sahabatku untuk membuat kesan yang baik. Kita adalah suami istri. Dengan aku di sini, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Rumah dan mobilmu. Apakah itu hanya untuk pamer? Aku tahu, tidak mudah bagimu mencari uang sebagai satpam. Tidak. Ini semua asli. Bagaimana mungkin kamu punya? Apapun yang terjadi, kita baru saja menikah kilat. Aku tidak bisa menerima hadiah semahal ini darimu. Kita adalah suami istri. Apa yang kumiliki adalah milikmu. Jangan khawatir. Barang-barang ini, aku mendapatkannya dengan jujur. Aku hanya berharap kau bahagia dan gembira. Kau tidak mau. Tunggu aku. Aku akan menyiapkan hadiah untukmu. Apa? Hadiah. Hei, Guo Hua. Guo Hua. Kemarilah. The film was translated and narrated by Hadiah M apa yang akan Media. kau berikan padaku? Hadiah yang ingin kuberikan padamu adalah diriku sendiri. Pernikahan kilat kita kemarin terlalu terburu-buru. Malam ini, aku akan menyerahkan diriku padamu. Wensio. Jangan khawatir. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Buka pintunya. Li Wenxiu, buka pintunya. Li Wenxiu. Zhang Wenqiang, mantan suami Wensio. Bagus. Kalian berdua berselingkuh di belakangku. Siapa kau? Kamu mengganggu istriku. Dan kamu masih bertanya, siapa aku? Apa kamu tidak punya malu? Sang Wanqiang, kita sudah bercerai. Itu hakku untuk berkencan dengan siapapun. Kau tidak bisa mengendalikannya. Sehari jadi suami istri, 100 hari kebaikan. Kami sudah menikah lebih dari 20 tahun.
Bagaimana kamu bisa begitu tidak berperasaan? Aku tidak punya hati. 20 tahun. Berapa kali kau memukulku? Berapa banyak uang yang kau tipu dariku? Apa kau tidak punya pikiran? Aku menyesal terlambat menceraikanmu. Kau sia-siakan 20 tahun mudaku. Anda Xiang Wenqiang kan? Aku suami Wen Xiu sekarang. Aku memintamu untuk pergi. Li Wenxiu. Aku bahkan belum menemukan siapa-siapa. Kamu sudah menemukan seseorang dan menikahi orang yang begitu hina. Apakah kamu pantas untukku? Kau tak punya uang dan pekerjaan. Aku yang selama ini mencari nafkah untuk keluarga. Aku memperlakukan putramu seperti anakku sendiri, dan aku masih salah padamu. Aku tidak peduli, bagaimanapun juga. Kamu menemukan orang lain sebelum aku. Kalau begitu, kamu harus memberiku uang. Berapa banyak uang? Aku akan membayarnya. Tidak banyak. Hanya 200.000. 200.000. Cepatlah. Selesaikan saja. 200.000. Ambil uangnya dan dinya. Jangan pernah kembali lagi. Terima kasih, bos. Aku janji. Aku tidak akan mengganggu waktu pribadimu lagi. Berikan padaku. Kau tidak bisa memberinya uang ini. Jika kau memberikannya padanya, dia hanya akan memberi tips tremer wanita itu. Jangan ambil sepeser pun dariku. Semua orang sudah keluar. Keluarlah dan tonton pertunjukannya. Ini pertunjukan. Sesuatu telah terjadi, sesuatu yang besar. Saudara-saudaraku sekalian, tolong nilai ini dengan adil. Menikah dengan ayam, ikuti ayam. Menikah dengan anjing, ikuti anjing. Bukankah itu benar? Ya, itu benar. Jangan takut. Aku di sini. Halo, Wan Qiang. Ada apa dengan kalian berdua? Aku menikahi wanita ini. Sudah lebih dari 20 tahun. Dan sekarang aku tidak punya sepeser pun. Apakah kalian tahu kenapa? Wen Xiu, dia mencuri uangku untuk menghidupi pria ini. Kau jelas-jelas mencuri uangku untuk memberi tips tremer wanita. Kau bersalah, tapi kau yang duluan mengeluh. Aku seorang pria. Aku bisa menghasilkan uang. Jika bukan karenamu, bagaimana aku bisa bangkrut? Jangan percaya padanya, semuanya, aku yang menanggung keluarga. Semua orang, dengarkan. Wen Xiu, dia tidak hanya mencuri uangku. Dia juga ingin menjual rumah dan mobil untuk menghidupi pria lain. Aku, dosa apa yang telah kulakukan? Kau bicara omong kosong, kau. Wen Xiu, dulu kamu begitu bijaksana. Bagaimana kamu bisa jadi seperti ini sekarang? Karena hal-hal sudah sampai seperti ini. Aku berharap mendapat keadilan. Biarkan semua orang melihat. Dialah yang salah, bukan aku. Ya, dia. Dia, astaga. Dia. Benar. Orang macam apa ini? Dia benar-benar pantas mati. Dia pantas dipukuli. Hen, Wen Xiu. Wen Xiu. Kau benar-benar tidak masuk akal. Wen Xiu. Tunggu sebentar. Semua orang, lihat. Pria ini adalah kekasih baru istriku. Kurang dari 3 bulan setelah perceraian, mereka langsung menikah. Mereka sudah bersama sejak lama. Lepaskan. Aku harus menyelamatkan seseorang. Kamu harus menjelaskannya dengan jelas kepadaku. Kapan kalian berdua bersama? The film Apakah was itu? translated Sebelum aku bercerai, and narrated kamu mulai by berselingkuh M dengan Media. istriku. Ya, kamu harus menjelaskannya. Ya, sebagai seorang pria tidak bisa begitu saja diselingkuhi tanpa alasan. Bukankah kau hanya ingin uang? Ini, ambil dan pergi. Sekarang Inya, jangan cegah aku selamatkan orang. Hei, tunggu bentar. Kau pikir uang bisa membuatku pergi? Kamu berselingkuh dengan istriku. Itu menduakan aku. Aku belum selesai denganmu. Lepaskan. Jika kamu tidak menjelaskannya hari ini, aku tidak akan melepaskanmu. Akan ku beritahu. Jika sesuatu terjadi pada Wen Xiu, aku tidak akan mengampunimu. Li Wenxiu, kamu mencuri uangku, dan kamu menduakan aku. Aku belum selesai denganmu. Wanita sepertimu, jika ini di zaman kuno, jangan halangi aku menyelamatkan orang. Ayo pergi, ayo keluar dari sini. Aku tidak seperti yang dikatakan Xiang Wenqiang orang seperti itu. Aku perlu menjelaskannya kepada mereka. Wen Xiu, ayo kita kembali dan beristirahat yang cukup. Baiklah. Aku bisa mentolerir dia memukul dan memarahiku. Tapi dia menghinaku di depan banyak orang. Aku tidak tahan. Aku tidak bisa membiarkan dia merusak reputasiku. Aku ingin. Wen Xiu, serahkan padaku. Aku akan memulihkan reputasimu. Saat kau bangun besok, aku akan membuatnya berlutut di hadapanmu dan meminta maaf padamu. Ayo pergi. Ini semua untukmu. Ini semua untukmu. Untukmu.
Terima kasih, Kak Wan Qiang, untuk pesawat besar. Terima kasih, Kakak Wan Qiang. Kakak Tuanzi sangat cantik. Kakak Wan Qiang, kapan kamu akan datang mengunjungiku? Aku akan mentraktirmu bubble tea. Kakak Tuanzi, tunggu aku, kakak. Kakak pasti akan datang mencarimu. Terima kasih, Kakak Wan Qiang. Kakak Tuanzi. Sangat cantik. Kapan aku bisa melihatmu? Halo. Dudu, aku punya tugas untukmu. Bantu aku menemukan seorang streamer wanita bernama Tuanzi. Kemarilah, Wenxiu, pelan-pelan. Hari ini adalah hari yang baik. Sangat mesra. Kamu begitu takut padaku. Berikan aku uang. Begitu aku punya uang, aku akan segera pergi. Tidak ada uang? Tidak ada uang kan? Kau sedang apa? Jika tidak ada uang, maka aku akan terus menjelek-jelekan kalian berdua. Bagaimanapun, tidak peduli apa yang kukatakan. Mereka semua akan percaya padaku. Pergi dari sini. Wenxiu, jangan marah. Xiang Wan Qiang, apakah kamu bersikap tidak masuk akal? Kami sudah memberimu uang. Mengapa kamu masih mempermalukan kami? Kalau begitu berikan aku sedikit lagi. Begitu aku mendapatkan uangnya, aku pasti akan pergi. Aku janji tidak akan mengganggu kalian berdua. Tuanzi, benar-benar kamu selebriti internet dengan jutaan pengikut. Tuanzi, Hati-hati, hati-hati. benar-benar kakak Tuanzi. Aku kakak Wan Qiang. Kemarin, aku memberimu hadiah. Hadiah senilai 80.000. Ingat, aku datang ke sini khusus untukmu, Kakak Wan Qiang. Betapa indahnya hari ini. Kamu sangat cantik, Xiang Wan Qiang. Kamu benar-benar luar biasa. Selebriti internet jutaan pengikut datang. Hai, kalian semua tunggu sebentar. Aku akan memanggil penduduk desa. Selebriti internet dengan jutaan pengikut. Pertunjukan macam apa ini? Jangan khawatir tentang itu. Sebentar lagi, tonton saja pertunjukannya. Kakak Tuanzi, wajahmu bahkan lebih cantik daripada di kamera. Pria ini, setelah bercerai, seperti bunga yang mekar. Lihat aku, dan ada gadis semuda itu, yang menyukaiku. Dia lebih muda darimu, lebih cantik darimu, memiliki tubuh lebih baik darimu, dan bisa hasilkan lebih banyak uang. Terus terang saja, bagian mana darimu yang lebih baik darinya? Apa aku perlu membandingkan diriku dengannya? Xiang Wan Qiang, keluar, keluar, keluar. Baiklah, aku akan pergi. Kakakmu ini akan mengajakmu makan besar. Ayo pergi. Adalah selebriti internet dengan jutaan pengikut. Aku beritahu ya. Kamu menindasku dan memanfaatkanku. Dasar pria mesum. Tuanzi, apa yang kamu lakukan? Xiang Wan Qiang, kamu ternyata orang seperti ini. Aku benar-benar tidak mengganggunya. Dia sendiri yang melepas pakaiannya. Wenxiu, kamu harus bersaksi untukku. Xiang Wan Qiang, kamu ingin kami berbicara untukmu. Kamu harus menunjukkan ketulusan. Paman dan Bibi, tolong bersaksi untukku. Bagaimana mungkin aku mengambil kepolosan seorang gadis untuk menuduhnya secara salah? Dia menindasku. Kalian semua harus membelaku. Kamu, akting macam apa yang sedang kamu lakukan? Tuanzi, jangan takut. Kami akan membantumu memberinya pelajaran. Terima kasih, kakak. Apa yang kamu lakukan? Masih mencoba melarikan diri ya? Pergi sana. Wenxiu, aku salah, tapi aku tidak mengganggunya. Kalian semua bisa bersaksi untukku. Semuanya, tunggu sebentar. Mari kita lihat apa yang akan dia katakan. Xiang Wan Qiang, aku bertanya padamu. Apakah benar, kamu sendiri mencuri uang untuk memberi tip pada streamer wanita? Atau Wenxiu mencuri uang untuk pria? Aku mencuri uang itu. Aku tidak punya pekerjaan. Dan aku tidak bisa menghasilkan uang. Wenxiu menopang keluarga dengan uang. Dan aku masih mencuri uang. Aku benar-benar bukan laki-laki. Aku salah, aku salah. Xiang Wan Qiang, beritahu semua orang dengan lantang. Aku benar-benar selingkuh darimu. Wenxiu tidak selingkuh. Itu semua karena uang. Sehingga aku menjebaknya. Aku tahu Wenxiu tidak seperti itu. Xiang Wan Qiang, kamu benar-benar pantas mati. Hei, jangan pukul wajahku. Jangan pukul wajahku. Oh tidak, kamu bunuh aku. Ampun. Apakah ini akan membunuh seseorang? Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Biarkan penduduk desa melampiaskan emosi.
Pelan-pelan. Pukul aku pelan-pelan. Misiku selesai. Tugasku selesai. Saatnya mundur. Jadi kau yang mengundangnya. Dia memberitahuku bahwa seseorang telah menyakiti istrinya dan memintaku datang membantu sandiwara. Kakak, aku sangat iri padamu karena suamimu sangat mencintaimu. Ya, aku akan menghabiskan sisa hidupku menemaninya dengan baik. Semoga hubungan kalian langgeng, penuh kebahagiaan dan kepuasan. Kakak besar, jika ada pekerjaan seperti ini lagi di masa depan, ingatlah untuk mencariku. Terima kasih. Jika bukan karenamu, Kak, polosanku sudah dihancurkan oleh bajingan itu. Sudah kubilang. Jika kamu menikah denganku, aku tak akan membiarkanmu menderita. Kamu harus cepat pulih. Dan kemudian, aku akan mengajakmu bepergian. Ibu, bisakah ibu memberi kami uang lagi? Kami benar-benar tidak punya uang lagi. Aku juga tidak punya uang. Aku baru saja bantu bayar ratusan ribu. Aku masih punya uang. Istri, Sufat, istri Sang Hao. jika ibu tidak mau, kalau begitu jangan punya anak. Kau punya anak. Sudah lebih dari 4 bulan. Hanya saja kami tidak punya uang. Jadi kami tidak berani memilikinya. Kalau begitu, aku akan memikirkan cara lain. Pikirkan cara. Ini semua yang tersisa padaku. Kau ambil ini dulu. Belikan makanan enak untuk anak. Terima kasih, Ibu. Kami pergi sekarang. Mengapa kita perlu bersandiwara? Untuk menipu ibu tirimu. Minta saja uang langsung. Jika dia tidak memberikannya, pukul saja dia. Dia sekarang menikah dengan seorang satpam. Aku tidak bisa mengalahkannya. Jangan khawatir. Ibuku berhati lembut. Kita akan menggunakan trik ini untuk menipunya. Kita bisa menipu dia dapat tabungan. Tapi lihatlah aku sekarang. Tanganku kosong. Dan leherku juga kosong. Begitu kita mendapatkan uangnya, aku akan membelikanmu tas tangan, kalung, cincin. Aku akan membelikan semuanya untukmu. Benarkah? Ada apa? Dia suami baru ibuku. Jika dia membongkar kita, kita tamat. Wensiu. Aku baru saja mencarimu. Apa yang kamu lakukan? Menantuku hamil. Aku ingin mengumpulkan uang untuknya. Aku akan meminjam sebagian darimu. Anak tidak boleh menderita, sesulit apapun. Apakah menantumu benar-benar hamil? Anakmu dulu. Dia memang pernah menipumu untuk uang. Dia memang menipuku sebelumnya. Tapi sesuatu sepenting kehamilan. Dia tidak akan bohong padaku. Baiklah, berhenti ribut. Aku akan merebus obat herbal Tiongkok untukmu. Setelah kamu sembuh, lalu panggil mereka ke sini. Istirahat dulu. Jangan khawatir, dia diam saja. Semakin dia tidak bicara, semakin aku khawatir. Jika kita tidak mendapatkan uangnya, kita berdua akan kelaparan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak, itu terlalu kejam. Seorang pria bukanlah pria jika dia tidak kejam. Jika kita tidak The film mengusirnya, was kita translated. Segera tidak akan... menanganinya. Baiklah, semuanya, ayo bergerak bersama. Mereka mencoba kabur. Kami sudah menangkap mereka. Berapa kau menjual Wensiu? 200.000. Seorang wanita di atas 40. Bisa dijual seharga 20.000. Hanya aku yang bisa. Dia adalah harta yang tak ternilai di hatiku. Kau menjualnya seharga 20.000. Katakan padaku, di mana Wensiu? Mamaku dibawa pergi oleh mobil. Sopirnya disewa olehnya. Aku tidak akan bicara. Sampai mati, aku tak akan bicara. Baik, kalau begitu, aku akan memukulmu sampai mati hari ini. Aku memberimu 2 pilihan hari ini. Entah, kau memberitahuku keberadaan Wensiu, dan kau ambil semua uang ini. Atau, kau ambil 20.000. Dan tusuk dirimu sendiri 20 kali. Cepat ambil uangnya. Dan kembalikan orangnya. Pria itu memberiku nomor. Ada di saku celana kiriku. Ini. Halo. Nomor yang Anda hubungi tidak tersedia. Mohon periksa dan hubungi lagi nanti. Apakah kau akan melakukannya sendiri? Atau aku harus membantumu? Dia benar-benar hanya memberiku satu nomor. Aku tidak punya nomor lain. Jika aku berbohong, semoga anakku disambar petir. Kau. Paman, kami menemukan Bibi. Seseorang barusan di selatan kota.
menemukan keberadaan mobil itu. Aku mengirim orang untuk mencegat mereka sekarang. Paman. Hei, Paman. Ikuti mereka. Cepat, ambil jalan pintas untuk mencegatnya. The film was translated and narrated by M Media. Apa kalian semua gila? Apa yang kalian lakukan? Apa kamu gila? Apa kamu gila, Kang? Lepaskan aku. Apa kau tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kalian. Apa yang kalian lakukan? Wanita di mobil itu adalah istriku. Aku suaminya. Hei, berhenti. Kakak, aku tidak mau uangnya lagi. Maukah kamu melepaskanku? Aku tidak kekurangan uang. Aku ingin kau dihukum. Kau berani menyentuh istriku. Aku akan membuatmu membayar harganya. Tahan dia untukku. Tidak. Wensiu. Jangan mudah percaya. Siapapun. Bahkan jika itu mantan suami dan anakmu. Aku tidak pernah menyangka mereka akan melakukan hal seperti ini. Kamu sudah mengalami masa sulit, meskipun pernikahan kita terburu-buru. Aku tahu bahwa kamu benar-benar peduli padaku. Wensiu. Kita adalah suami istri. Tentu saja, aku harus melindungimu. Aku nggak akan biarkan kamu terluka. Ada apa? Tidak apa-apa. Kau harus istirahat lebih awal. Kita bicara setelah kamu istirahat. Paman, Dudu ada di sini. apakah Bibi sudah tidur? Ada apa kau mencariku? Aku teringat orang itu dari 30 tahun yang lalu. Aku rasa. Aku minta maaf pada Wensiu. Paman, harga orang yang kau miliki sekarang. Mungkin Bibi yang dulu itu sudah tidak ada. Aku meninggalkan Leontin Giok Phoenix padanya. Dan Leontin Giok berbentuk nagaku. Mereka adalah pasangan yang sempurna. Aku masih ingin tahu keberadaan Leontin Giok itu. Anggap saja ini sebagai penyelesaian. Penyesalan di hatiku. Wensiu. Apa yang kamu lakukan di sini? Suami satpammu tidak ada di rumah. Dia tidak ada di sini. Kamu hanya mengandalkan suami satpammu untuk mendukungmu. Aku akan memisahkan kalian berdua. Mari kita lihat apa yang akan kamu lakukan nanti. Kalian berdua menikah kilat kan? Seberapa banyak kamu tahu tentang dia? Aku tidak mengenalnya dengan baik. Tapi cukup dia baik padaku. Akan kuberitahu. Akan kuberitahu ya, para pria ini, mereka semua mengatakan satu hal dan melakukan hal lain. Terlebih lagi, kalian adalah pasangan yang baru bertemu. Gimana kalau dia kabur bawa cahaya putihnya? Apa yang akan kamu lakukan seumur hidupmu? Jeti, kamu perlu bertanya dengan jelas. Jika di dalam hatinya, dia masih menyimpan perasaan untuk orang lain, ceraikan dia segera. Aku kenal seorang pengacara yang bisa membantumu mendapatkan setengah dari asetnya. Wensiu, aku membantumu, lupakan dendam lama. Juga karena kamu adalah saudari baikku selama bertahun-tahun. Tidak perlu. Aku pernah juga punya pria yang tidak bisa kulupakan. Aku bahkan tidak tahu namanya. Tapi dia tetap meninggalkan Leontin Giok ini untukku. Tapi sekarang, aku bersama Guo Hua. Aku akan melupakan masa lalu. Jadi mereka adalah cahaya putih satu sama lain. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan mereka saling mengenali. Leontin Giok ini, aku harus mendapatkannya. Ini juga bisa dijual dengan harga mahal. Hei Wensiu. Sembunyikan itu. Bagaimana jika ada yang menanyakannya?
Itu akan menyebabkan masalah bagi suamimu. Wen Xiu, kamu sudah pulang. Aku sudah nelpon kamu berkali-kali, tapi nggak dijawab. Keluar sebentar. Ada yang penting ingin ku beritahu. Menakut-nakuti orang bisa sangat menakutkan. Kakak Xiao, kamu naksir Wen Xiu sejak puluhan tahun lalu kan? Kamu bicara omong kosong. Aku selalu menganggap Wen Xiu sebagai adikku. Dengan siasat kecilmu, apa kamu tidak berpikir aku mengerti? Kakak Xiao, kamu sangat terhormat. Dibandingkan dengan suami Wen Xiu, kamu jauh lebih baik. Itu benar. Pikirkanlah, pembangunan di sini semua tergantung aku. Dia hanya seorang satpam. Apa yang bisa dia bandingkan denganku? Kakak Xiao, suami Wen Xiu menyumbang untuk bangun jembatan itu. Apa keuntungannya? Begini, pertama, ini akan dioperasikan secara pribadi selama 20 tahun. Setelah waktunya habis, ini diserahkan ke Pemda. Membangun jembatan di atas Sungai Itara, arus lalu lintas akan sangat besar. Hanya dengan mengumpulkan tol, akan meraup keuntungan besar. Jadi, Kakak Xiao, saat waktunya penawaran, pilih aku. Aku akan bayar buat bangun jembatan itu. Aku sudah membicarakannya dengan suami Wen Xiu. Tiba-tiba mengadakan lelang umum tidak pantas kan? Kakak Xiao, kamu menjatuhkan kartu senilai 100.000. Ini, Simpan baik-baik. Ayo kerjasama untuk dapatkan izin pembangunan jembatan. Kau biarkan Wen Xiu itu melihat dengan jelas bahwa kau jauh lebih baik daripada suami yang tak berguna itu. baiklah kalau begitu. Mari kita lakukan dengan cara ini. Ayo pergi. Wen Xiu, Cepat sembunyikan. Bagaimana jika ada yang menanyakannya? Bukankah itu akan menimbulkan masalah bagi suamimu? Yang Ji benar. Bagaimana jika Guhua melihat Liontin Giap ini? Bagaimana aku harus menjelaskannya? Lebih baik segera menyingkirkannya. hei, Wen Xiu. Wen Xiu. Wen Xiu. Ada sedikit perubahan dalam situasi kita di sini. Proyek pembangunan jembatan ini sudah diputuskan untuk dibuka dalam lelang umum. Bukankah kita sepakat menyumbang uang? Kenapa jadi tender umum lagi? Ini adalah keputusan dari pihak atasan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Wen Xiu, kamu. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Jangan macam-macam. Aku akan memanggil penduduk desa. Silakan telepon. Biarkan semua orang melihat keadaanmu yang jelek. Kamu, biarkan dia pergi. Kamu tidak bisa menang melawannya. Dia tidak melakukan apapun padaku. Jika kau berani mencoba sesuatu lagi, aku tidak akan melepaskanmu. Hanya seorang satpam. Apa hebatnya itu? Biar ku beritahu. Jangan sampai jatuh ke tanganku. Kau. Wen Xiu, kau baik-baik saja. Karena mereka menindasmu seperti ini, mari kita tinggalkan tempat ini saja. Tapi aku benar-benar ingin di kampung halamanku, membangun jembatan dan jalan. Meski mereka memperlakukanku, tapi aku sangat mencintai tanah ini. Baiklah. Karena kau ingin mencapai ini, maka aku akan membantumu. Nona Ken, apakah pamanmu benar-benar manajer umum? Sebenarnya, dia punya berapa kekayaan? Bukan urusanmu. Ayolah, beritahu aku, dengan kekayaan segitu, bisa habiskan semua. Apakah dia butuh bantuanku untuk berbagi beban? Sebenarnya, alasan aku datang mencarimu hari ini adalah untuk menanyakan sesuatu padamu. Bolehkah aku melihat liontin jokmu? Dari mana kau mendapatkan liontin jok ini? Ya, agak memalukan untuk mengatakannya. Seorang pria meninggalkannya untukku. Siapa pria yang memberimu liontin jok ini? The film was translated and Aku juga narrated tidak by tahu. M Media. Untungnya, Wen Xiu dulu menceritakan semuanya padaku. Kalau tidak, aku tidak akan tahu asal-usul liontin jok ini. Terima kasih, kau bisa pulang sekarang.
Itu Lian Tingyut yang kutinggalkan dulu. Ceritanya juga cocok. Jadi wanita yang selama ini kucari adalah dia. Paman, seorang pria hanya bisa memiliki satu wanita di sisinya. Jika dia adalah cahaya bulan putihmu, lalu bagaimana dengan Tanta? Wen Xiu. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku salah sebelumnya. Aku di sini untuk meminta maaf padamu. Ini? Ambil saja. Kita sudah berteman baik bertahun-tahun. Suamimu, apakah ada sesuatu yang tidak suka dia makan? Ada pantangan makanan? Dia hanya suka makan makanan yang ringan. Dia suka makanan vegetarian. Begitu aku tahu preferensi Jiang Guowa, aku akan merebutnya darimu. Mengapa suamimu harus lebih baik dariku? Manajer umum Jiing. Aku salah sebelumnya. Aku di sini untuk meminta maaf kepada Wen Xiu. Dan juga, untuk mengundang kalian berdua ke rumahku. Untuk makan, aku akan memasak untuk kalian sendiri. Haruskah kita pergi? Jika dia benar-benar cahaya bulan putihku, akankah aku meninggalkan Wen Xiu dan bersamanya? Tidak. Kita berdua punya keluarga masing-masing. Hidup baik-baik sendiri adalah pilihan orang dewasa. Istri. Aku tidak akan pergi. Aku sibuk akhir-akhir ini. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalian bisa datang kapan saja. Aku pulang dulu. Ada apa denganmu hari ini? Kamu terlihat aneh. Aku baru saja menyadari beberapa hal. Ada apa? Aku tidak sengaja terkilir pergelangan kakiku. Tidak apa-apa, aku bisa jalan sendiri. Lupakan saja, lupakan saja. Bagaimana kalau kamu mengantarnya pulang? Baik, istriku, aku akan mendengarkanmu. Terima kasih. Hati-hati. Kalau begitu aku akan kembali dulu. Manajer umum Jiing, bisakah Anda membantuku mengambil minyak bunga kesumba? Minyak bunga kesumbakan. Di mana? Ada di sana. Tidak ada minyak bunga safflower. Memarnya tidak akan hilang. Kalau begitu aku akan kembali dulu. Kau tak bantu aku mengolaskannya. Mengapa kau begitu baik padaku? Karena kamu adalah teman baik. Aku sangat iri pada Wen Xiu, karena menemukan suami sebaik dirimu. Tidak seperti suamiku. Aku akan menuangkan segelas air untukmu. Tidak perlu. Kakimu. Apa yang kamu lakukan? Aku terkilir pergelangan kakiku. Dia memegangku agar aku tidak jatuh. Jadi begitu. Aku kira. Pikir apa? Pikiran kotor. Tidak boleh. Meskipun dia terkilir pergelangan kakinya, kamu tetap tidak bisa memeluk istriku. Di mana minyak bunga safflower? Kamu harus gosok seminggu. Dan itu akan baik-baik saja. Bagaimana kau bisa begitu? Begitu curiga. Tidak ada apa-apa di antara kami. Tidak ada apa-apa. Saat aku pergi, kamu pergi dan merayu pria lain. Kamu pikir aku tidak tahu kan? Itu masalah keluarga mereka. Itu tidak ada hubungannya denganku. Jalan. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu berani kembali. Pria tidak boleh memukul wanita, terutama istri mereka sendiri. Itu urusanku kalau pukul istri. Apa urusanmu? Apel. Melihatku memukulnya, kamu kasihan padanya kan? Tidak hanya aku akan memukulnya, aku juga akan memukulmu. Kamu sudah lama mengincarnya kan? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Yang Ji. Dia hanya seorang satpam kecil. Aku eksekutif di perusahaan terkenal. Kamu mengkhianatiku demi dia. Aku sudah memberitahumu.
Tidak ada apa-apa antara dia dan aku. Bukan apa-apa. Yang Ji, kamu punya pria lain sebelum kamu menikah. Aku tidak peduli. Tapi setelah kamu menikah, kamu masih mencoba merayu pria lain. Aku tidak tahan lagi. Tidak tahan lagi. Aku tidak tahan lagi. Aku akan membunuhmu. Apa kau gila? Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Apa yang kau lakukan? Apa yang kamu lakukan? Tepat di depanku. Menggoda pria ini. Aku tidak akan memukulmu sampai mati. Satpam, lepaskan. Kamu, seorang eksekutif perusahaan. Hanya itu yang kamu punya. Kamu, seorang satpam. Hak apa kamu untuk meremehkanku? Hari ini. Di sini. Aku punya 100.000. Ambil uangnya. Dan tinggalkan istriku. Yang Ji, lihat baik-baik. Pria bu ini. Dengan 100.000-ku, aku bisa membuatnya patuh mendengarkan. Ambil The film uangnya. was Dan ya, translated and narrated by M Media. Apa kau sudah cukup membuat keributan? Apa kau tidak malu? apel. Apakah 100.000 tidak cukup? Baiklah. Di kartu ini, ada 100.000 lagi. Ambil uangnya dan pergi. Seorang eksekutif. Hanya itu. Kau seorang satpam. Kau berani meremehkanku. Hari ini aku akan memberitahumu. Apa itu orang kaya sejati? Aku bisa hancurkan kamu dengan uang. Sertifikat properti, mobil. Bisakah kau membelinya? Mobil seharga ratusan ribu. Rumah seharga jutaan. Aku benar-benar tidak mampu membelinya. Karena mereka terlalu murahan. Kau seorang satpam. Masih meremehkanku di sini. Bersikap sombong. Tunggu saja. Tunggu. Halo. Bawakan aku 50 orang ke sini. Aku akan berurusan dengan seorang satpam. Suami. Jangan menyebabkan kematian. Kau masih membela satpam ini. Kau ini istri siapa sebenarnya? Kamu sungguh tak layak jadi suami. Kalau begitu, pukul saja aku sampai mati. Bertahun-tahun kekerasan. Aku sudah muak. Baiklah. Setuju. Mencari mati ya. Aku akan kubur kalian berdua hari ini. Halo, panggil 50 orang lagi. Ambil senjata kalian. Aku akan menghancurkanmu sampai mati. Seperti menghancurkan semut. Mudan mengati. Begitukah? Halo. Dudu. Tolong aku. Sekarang kau mulai memanggil bala bantuan. Kau nunggu aku kumpulkan mayatmu. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Halo, Manajer umum Zhao, perusahaan kita baru saja bangkrut. Anda berutang kepada bank 1,5 miliar. apel. Siapa yang menyergap kita? Aku dengar itu Wuxing Group. Ketua mereka secara pribadi memberi perintah untuk menyingkirkan mitra bisnis kita. Grup Washington. Mengapa mereka menargetkan kita? Apa kau masih tidak mengerti? Dia adalah ketua grup Wuxing. Manajer umum Jian, manajer umum Jian. The film was Aku salah. translated Kau, and tolong ampuni narrated aku by kali M ini ya. Media. Manajer umum Jian. Bukan berarti kamu tahu kamu salah. Kamu tahu kamu bangkrut. Manajer umum Jian. Aku gagal menyadari pentingnya dirimu. Aku tidak mengenalimu. Ini semua salahku. Aku akan melakukan apa saja. Tolong ampuni aku. Yang Ji, bagaimana kita harus menghadapinya? Aku ingin menceraikannya. Baiklah. Setelah perceraian, dia akan pergi tanpa apa-apa. Semua aset akan menjadi miliknya. Manajer umum Jian. Istriku. Tolong, manajer umum Jian. Istriku. Apa artinya ini? Aku tidak menginginkan semua ini. Aku hanya ingin melihatmu mati. Jinggoa, aku tidak ingin tinggal di sini.
Aku ingin tinggal di rumah Wenxiu, baiklah. Baik. Aku memang memberimu kesempatan. Kamu tidak memanfaatkannya sendiri. Hei manajer umum Jiang, manajer umum Jian. Suamimu ternyata orang seperti itu. Kamu bisa tinggal di tempatku dulu. Aku takut. Kakak iparku tidak menyukaiku. Silakan tinggal. Aku tidak masalah dengan itu. Benar. Aku pergi beli perlengkapan mandinya. Hei, makan jeruk. Karena dia anggap aku cahaya bulan putihnya. Aku akan merebutnya. Aku tidak perlu khawatir seumur hidupku. Sepertinya untuk mendapatkan Jin Gowa, aku harus cari cara usir Wenxiu. Ada apa? Kamu baik-baik saja. Aku menangis karena nasibku buruk. Tidak seberuntung Wenxiu. Sebenarnya, sebelum aku menikah dengan suamiku, aku juga punya seorang pria. Ini yang dia tinggalkan untukku. Tapi dia tidak pernah lagi kembali. Sekarang aku bahkan tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Jadi itu kau. Aku pikir kau. Kau sudah mati. Kali ini, aku tidak akan pernah melepaskannya lagi. Aku tidak peduli tentang status. Selama aku bisa bersamamu. Maaf atas perlakuanku sebelumnya. Sekarang, saya adalah pria berkeluarga. Saya minta maaf. Tolong hargai dirimu sendiri. Guowa. Aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Ini tentang Wenxiu. Wenxiu. Bagaimana dengan Wenxiu? Kalian menikah kilat kan? Sebenarnya, kau tidak benar-benar mengenal Wenxiu. Kalian semua mengira dia lembut dan murah hati, dan sangat perhatian. Tapi sebenarnya, kau tidak tahu sisi lain Wenxiu. Wenxiu sangat emosional. Dia juga sangat cantik, banyak pria mengejarnya juga. Jeti. Dia punya banyak hubungan. Apa maksudmu? Apakah kamu mengatakan Wenxiu itu sembrono dalam hubungannya? Bukan itu maksudku. Maksudku, dia terlibat dengan banyak pria. Sebelum dia menikah dengan Jiang Wanqiang, dia sudah tidur dengan pria lain. Saya hanya percaya apa yang saya lihat. Saya percaya Wenxiu. Begitu benih ketidakpercayaan tertanam dan tumbuh serta berkembang, itu akan menjadi duri di hatimu. The film was translated and narrated by M Media. Wenxiu, aku punya sesuatu. Aku tidak tahu apakah aku harus memberitahumu. Ada apa katakan padaku. Hari ini, saat aku memasak, iparku memelukku dari belakang. Begitu aku menoleh, dia bilang dia salah mengira aku orang lain. Dan terakhir kali, dia meraih pergelangan tanganku dan bertanya apakah aku kesepian. Setelah perceraianku baru-baru ini, dia bukan orang seperti itu. Ada juga sesuatu yang lebih mengejutkan. Wenxiu, kamu menikah kilat dengannya. Mungkin kamu tidak benar-benar mengenalnya. Wenxiu.
Kenapa kamu? Bukan. Lepaskan aku. Lepaskan kamu. Jiang Guohua, Aku salah mengira kamu orang lain. menipuku sekali, menipuku 2 kali, menipuku 3 kali. Apalagi yang kamu sembunyikan dariku? Wen Xiu, jangan memarahinya lagi. Dia tidak sengaja melakukannya. Tolong beri dia kesempatan lagi. Diam. Wen Xiu, dengarkan penjelasanku. Ini sama sekali tidak seperti yang kamu bayangkan. Kamu harus percaya padaku, baiklah. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Bagaimana kamu bisa berharap aku mempercayaimu? Mari kita bercerai. Apa? Keluar. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Keluar. Wen Xiu, pria memang seperti ini. Sebaiknya kamu tinggalkan dia duluan. Biarkan dia menyadari nilaimu. Lalu dia akan membawamu kembali. Aku sengaja pergi biar kamu gantiin aku, gitu. Apa yang kamu bicarakan? Aku. Kenapa aku tidak begitu mengerti? Bagaimana kamu punya liontin Gyoku? Ini milikku. Ini benar milikku. Kamu, Leonting Giok, papa ini sebenarnya. ini milikku. Itu milikku. Siapa yang memberimu Leonting Giok itu? 30 tahun yang lalu, seorang pria meninggalkannya untukku. Jelas sekali 30 tahun yang lalu. Orang lain meninggalkannya untukku. Wen Xiu, kamu meniruku sepanjang hidupmu. Apakah kamu akan meniruku dalam hal ini juga? Aku memberitahumu, liontin Giok ini milikku. Aku bahkan punya foto diriku memakai liontin Giok itu. Untungnya, aku sudah siap. Seseorang telah mengedit foto. Berikan Leonting Giok itu padaku. Kamu adalah orang itu. Berhentilah berpura-pura. Aku jelas menceritakan kisah malam itu kepadamu. Kamu mencuri liontin Giok itu. Jiang Guohua, akulah orang dari dulu. Nggak penting siapa yang jadi orang itu dulu. Aku hanya mencintai istriku. Jiang Guohua, apa kamu gila? Dalam hal apa aku lebih rendah darinya? Kamu memilih dia dan bukan aku. Kamu kalah dari istriku dalam segala hal. Jiang Guohua, akulah orang dari dulu. The film was Kamu harus bertanggung jawab translated padaku. and narrated Kamu bayar by aku M 500 Media. juta. Dan aku akan melepaskanmu. 500 juta. Baiklah. Benar. Saat aku meninggalkan Leonting Giok itu dulu, kotak kayu untuk Leonting Giok itu. Apakah masih ada? Ya, benar. Ini, kotak itu. Aku kehilangannya saat pindahan. Kamu Bukan orang itu. Kamu bicara omong kosong. Jelas itu aku. Dulu, dia hanya meninggalkan sebuah catatan untukku. Dan liontin Giok ini. Tidak ada kotak. Kamu menjebakku. Entah. Kamu pergi sekarang sendiri, atau aku akan mengusirmu. Sudah 30 tahun. Aku akhirnya menemukanmu. Aku kira kamu tidak mengingatku lagi. Bagaimana mungkin? Aku dengar. Tempat kamu tinggal dulu terbakar. Syukurlah. Kamu kembali di sisiku. Jangan pernah berpisah. Dulu, aku belum sempat memberimu pernikahan yang lengkap. Ketika aku kembali, aku akan memberimu pernikahan yang mega dan spektakuler. Maksudku jika kita bersama. Tahun baru. Kamu mau ikut aku ke kampung halamanku? Tentu saja.